semua, perkenalkan nama saya Nirwana Kasahangkat dari Sekolah SMK Swasta Arina Sidikalang. Saya duduk di kelas 12 OTKPA dan jurusan yang saya ambil adalah perkantoran. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang penghargaan pegawai. Apa yang dimaksud dengan penghargaan pegawai? Penghargaan pegawai merupakan balas jasa yang diberikan organisasi atau instansi kepada pegawai karena berprestasi baik. Penghargaan pegawai yang diberikan mengharapkan dapat memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian penghargaan pegawai menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ecola dan Sadili, penghargaan pegawai adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Sesuatu tersebut wajar sebagai apresiasi, ucapan terima kasih, dan perhatian terhadap pegawai. Yang kedua, menurut Kadarisman, penghargaan pegawai adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya kepada perusahaan. Yang ketiga, menurut Istijanto, penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika melakukan sesuatu keunggulan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya berupa dalam bentuk medali, piagam, gelar, sertifikat, plaket, ataupun pita. Yang keempat, menurut Nugroho, penghargaan atau reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan ataupun imbalan bertujuan agar seseorang menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang telah dicapainya. Yang kelima, menurut Niti Semito 2002, penghargaan pegawai adalah balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawan yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Yang keenam, menurut Deseler 2011, penghargaan berarti semua bentuk pengkajian atau ganjaran kepada pegawai dan timbul karena kepegawaiannya, dapat berupa pembayaran uang secara langsung seperti upah, gaji, intensif, ataupun bonus, atau berbentuk bayaran tidak langsung seperti asuransi, liburan atas biaya perusahaan, dan dapat pula berupa ganjaran bukan uang seperti jam kerja luas, perusahaan bergensi, dan pekerjaan yang lebih menentang. B. Dasar hukum penghargaan. Dasar hukum dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil diatur dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, dan bentuk penghargaan lainnya seperti surat pujian, penghargaan berupa material dan non-material. Dasar hukum yang lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang tanda gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000. Pemberian penghargaan pegawai menurut Nugroho tahun 2006 mempunyai tujuan utama dalam program penghargaan atau reward sebagai berikut. Yang pertama, menarik orang yang mempunyai kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. Yang kedua, mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Tujuan penghargaan pegawai menurut Hasibuan tahun 2007. Yang pertama, ikatan kerjasama. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan efektif. Yang keempat, motivasi. Yang kelima, stabilitas karyawan. Yang keenam, disiplin. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Yang kedelapan, pengaruh pemerintah. Manfaat penghargaan. Yang pertama, memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberikan informasi atau mengingat tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. Yang kedua, memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja sebagai membantu personil dalam memutuskan bagaimana mengalokasikan waktu dan usahanya. Banyak. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan organisasi. Apabila kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar semakin baik, maka
maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan organisasi untuk membayar kurang, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Yang ketiga, organisasi karyawan. Apabila organisasi karyawan kuat dan berpengaruh, maka tingkat penghargaan semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi karyawan tidak kuat, kurang berpengaruh, maka tingkat penghargaan lebih relatif. Yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik, maka banyaknya penghargaan akan semakin besar. Sebaliknya, jika produktivitas kerja buruk dan sedikit, maka penghargaan lebih kecil. Yang kelima, dengan undang-undang dan Kepres. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres menetapkan besarnya penghargaan minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya organisasi tidak sewenang-wenang dalam menetapkan penghargaan bagi pegawai. Yang keenam, biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat penghargaan semakin tinggi. Sebaliknya, jika biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat penghargaan relatif kecil. Yang ketujuh, posisi jabatan pegawai. Pegawai yang menduduki jabatan yang tinggi dan menerima gaji dan penghargaan lebih besar. Sebaliknya, jika pegawai menduduki jabatan yang rendah, maka penghargaan dan gajinya yang kecil. Yang kedelapan, pendidikan dan pengalaman kerja. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman lebih banyak, maka penghargaan akan semakin besar karena kecakapan dan keterampilannya lebih banyak. 9. Kondisi perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat penghargaan akan semakin meningkat karena akan mendekati kondisi full employment. Yang ke-10, jenis dan sifat pekerjaan. Jika jenis dan sifat pekerjaan yang sulit akan mempunyai resiko yang lebih besar, tingkat penghargaan yang meningkatkan karena membutuhkan kecakapan dan ketelitian untuk mengerjakannya. F. Komponen penghargaan. Komponen penghargaan dapat berupa: yang pertama, gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan memiliki jaminan yang pasti. Maksudnya, gaji yang dibayar tetap walaupun pegawai tersebut tidak masuk kerja. Yang kedua, bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai yang nilainya di atas gaji normal. Bonus dapat digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tujuan spesifik yang ditetapkan oleh perusahaan atau untuk mendedukasi kepada perusahaan. Yang ketiga, insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan kepada pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Yang keempat, promosi. Promosi adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain atau lebih tinggi yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang lebih tinggi pula dari kedudukan jabatan sebelumnya. Yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, saya minta